Buat konfigurasi kali ini tuh kita udah full stack, cuma ya paling nanti di switchnya aja yang bakal beda. Dan switchnya kan udah gua kirim tuh video tutorialnya, nggak jauh beda lah sama ini. Cuma Mikrotik tuh kalau jadiin switch lebih panjang aja tahapannya dibanding emang switch yang dia tarik VLAN-nya doang. Karena switch emang udah jadi switch. Kalau Mikrotik kan belum jadi switch, jadi harus ada settingan tambahan lagi kan. Oke, jadi di konfigurasi kali ini bisa dibilang udah final, cuma beda di switchnya aja. Dan di ini routernya kalau di gambar sini gue pakai RSG, tapi kalau misalnya di asli kan kayak kemarin yang kalian udah lihat itu baru pakai TP-Link sama The-Link ya, yang dijadikan access point. Nah, sini gue mau jelasin dulu gambaran yang di sini. Ini dari USB ke Mikrotik utama tuh ke header 1, terus di Mikrotik utama di header 2 ini merupakan terang WLAN 1 dan WLAN 1 ke switch pertama di header pertama, dan di kabel hijau ini maaf, di kabel RAN ini atau kuning atau di header 3 ISP ini merupakan terang dari VLAN 2. Terus di kabel hijau ini ada terang dari VLAN 3 dan WLAN 3. Terus itu di kabel biru ini merupakan terang WLAN 4. Dan setiap terang tuh kalau kalian udah baca soal ya, terang 1 WLAN 1 tuh satu segmen IP yaitu 10.1/24, WLAN 2 20.1, WLAN 3 dan WLAN 3 40 lah, maaf ini 30.1 seharusnya. Karena aku sambil ngedit dulu deh. Oke, nah ini WLAN 3 30.1, WLAN 4 40.1. Nah yang strip ini tuh kayak 10 sampai 40 ini tuh range IP-nya ya teman-teman semua. Jadi buat port LAN-nya itu, buat semua port LAN ya nanti pasti gue bakal pakai switch yang ini. Pasti bakalan lebih banyak portnya daripada ini juga kalau misalkan kita pakai switch yang asli. Jadi buat port LAN-nya itu IP yang kita berikan atau range-nya itu 10 sampai 40, dan itu dengan segmen IP yang sama ya. Terus buat ke WLAN-nya atau wireless-nya atau access point-nya itu 60 sampai 100, itu dengan IP segmen yang sama juga. Kalau di terang 2 ini gampang, cuma 10 sampai 40, berarti semua port LAN itu range IP itu yang didapetin tuh segini. Terus di sini sama VLAN 3, bedanya di LAN-nya dia dari 10 sampai 50, di WLAN-nya tetap 60 sampai 100. Terus di terang WLAN 4 maaf, di switch yang ke 1, 2, 3, 4 di 4 ini kita beri range itu mulai dari 10 sampai 100 karena lumayan juga perangkat yang ada di sana gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke konfigurasinya ya. Oke, sini kita masuk ke Mikrotik 750GR ini. 50GR ini buat konfigurasi menjadi Mikrotik utama atau RB utama lah. Langsung masuk aja. Oke, hal yang pertama kalian tuh harus membuka interface, tapi ini gua tutup dulu lah semua ya. Oke, yang pertama kalian ke interface. Buat apa? Buat nambahin VLAN. Nah, di sini kalian sambil cari aja pengertiannya, soalnya kalau misalnya gue sambil jelasin nanti bakalan panjang durasinya. Ini aja udah 4 menit, 5 menit lah. Ini VLAN ini kan virtual local area network, virtual local area network. Udah, jadi kalian cari sendiri aja. Sini gue tambahin VLAN 1 dulu. 1, ID-nya 10, header-nya header 2. Berarti header 2 ini tuh yang kita bakalan jadiin port terang buat VLAN 1 nih. Port terang VLAN 1.
VLAN sama VLAN 1, tapi ini kita nambahin VLAN-nya dulu. Di situ tambahin VLAN-nya 11, header 2 juga dong. Oke, itu buat VLAN 1 dan VLAN 1 kita udah tambahin interface-nya. Habis itu kita tambahin buat VLAN 2 nya, terangnya di header 3, VLAN 3 VLAN 2. Habis itu ID-nya 20, ini port header 3, apply. Oke. Yang selanjutnya kita tambahin VLAN 3 sama VLAN 3 ya. (30) header berapa? Header 4. Oke. Apply. Oke. Situ tambahin lagi VLAN 3 nya. 3. ID berapa? Tadi 30, berarti 31. Taruh aja 31 karena kita ngambil yang nggak jauh-jauh aja dari itu. Misalkan jaraknya jauh, lebih ribet sih. Sebenarnya nggak ribet kalau misalnya udah hafal, tapi biar mempermudah aja. Header 4. Oke. Tesin dulu. 10, 20, 30, 11, 31. Nah, terakhir ini buat VLAN 4. Ini berapa? 10. Oke, kita ambil header 5. Oke. Nah, ini udah jadi nih buat VLAN-VLAN yang bakal kita terangin ke switch. Di sini kita tambahin alamatnya atau IP-nya. Satu 192.10.1/24. Ini apa? 124 ini berarti IP yang bakal disebarin itu sebanyak 254 IP. Oke, copy aja karena gampang, singkat juga. Copy lagi. Nah, ini buat yang 20. Sorry. Ini ubah ke VLAN 2. Apply. Copy. 30. Aduh, sorry lagi. Apply. Oke. Apply. Copy. Tinggal ubah ke VLAN 3. Apply. Copy. 40. Apply. Oke. Ada address ini kita udah tambahin alamatnya ya buat setiap VLAN yang bakalan kita jadiin terang. Nah iya, jangan lupa nambahin DCP klien ya biar simak roti kita tuh dapat internet. Oke. Nah, header 1 udah masuk. Sama ISP juga udah ngasih IP ke kita. Berarti roti kita sudah bisa internetan apa belum? Pengaturnya di firewall tapi nanti dulu. Kita tambahin DNS-nya dulu. 8.8.8. Apply. Oke. Situ. Nah ya, DNS ini kan domain name system. Berarti fungsinya tuh buat agar kita tuh bisa ngebuka website via domain si website itu, karena website itu kan berbasis IP ya teman-teman semua, yang di deploy dan ditambahkan ditambahkan domain di dalamnya, sehingga kita tuh nggak perlu repot-repot lagi ngafalin IP si website itu. Kita cuma perlu buka domainnya, karena domain itu lebih gampang, kayak www.youtube.com, www.google.com gitu. Itu lebih gampang.
Jadi kalau misalnya nggak ada DNS itu, kita nggak bisa tuh buka via domain si website itu, harus via IP-nya lah. Nah, sebenarnya kalau misalnya nggak ditambahin juga nggak apa-apa, bisa. Tapi iya, kenapa bisa kalau misalnya kita nggak tambahin, karena dari ISP itu udah ngasih kita DCP sendiri, maaf, DNS sendiri, DNS dari ISP. Jadi ISP itu udah ngasih DNS ke Mirkotik kita, tapi mau jaga-jaga nih, pokoknya DNS ISP ngedown, siapa yang nge-backup? Ya punya kita itu. Kalau misalnya punya kita nggak ada, siapa yang nge-backup? Nggak ada. Jadi gitu. Tapi nggak tahu juga ya, kadang mana tahu ISP juga punya backupan DNS-nya sendiri gitu. Intinya dalam dunia jaringan tuh semuanya itu saling backup aja. Ya, nanti kalian lebih cari lagi, ya searching lagi aja biar lebih paham. Situ kita ke DHCP server, ke setup DHCP server, kita setup. Ini tuh fungsinya supaya IP yang kita sebarin tuh secara otomatis. Perbalikannya dari statik, kalau statik kan manual. Jadi kalau misalnya kita masukin IP ini aja berarti statik tuh, kita masukin ke laptop kita itu secara manual dari kontrol panel. Tapi kalau misalnya DHCP ini kita tambahin ke misalkan kayak dari satu atau VLAN satu lah, nanti jaringan yang atau maaf, laptop yang nyolok ke either satu atau VLAN satu itu bakalan dapat IP secara otomatis kayak gitu. Next. Ini kita ubah range-nya jadi berapa? 10. Ini jadi 40. Sesuai yang di sini ya. Yang ini 10 sampai 40. Itu buat LAN-nya. Next. Nah, DNS-nya kita pakai DNS kita aja. Next. Oke, lagi buat VLAN 2 atau VLAN 1 dulu deh. Next, karena sama ya biar lebih gampang aja. Ini berapa? 60. Ini 100. Oke. Habis itu tambahin buat VLAN 2. Next. Ini berapa? 10. Ini 40. Berarti range yang bakalan kita berikan DHCP itu mulai dari IP berapa? IP 10 sampai 40. Kalau mau ya ping aja di sini. Situ VLAN 3. Next. Ini berapa? 10. Ingat di VLAN 3 ini beda ya. Range-nya tuh maaf, range-nya itu mulai dari 10 sampai 50. Kalau yang lain tuh LAN-nya 10 sampai 40. Di VLAN 3 ini berbeda. Mungkin 10 50. Itu ada JP setup lagi buat VLAN 3. Next. Ini ubah ke 60. Ini 100. Tambahin buat VLAN 4. VLAN 4 mulai dari berapa? Ayo. Mulai dari 10 sampai 100. Wih, baik banget. Oke. Udah nih. Ini udah. Selanjutnya kita tambahin firewall
firewall dulu. Nah tadi yang udah gue bilang tuh, waktu udah nambahin DHCP client udah bisa internet belum? Belum, karena kita tuh belum nge-translate IP kita yang udah kita buat ini tuh ke IP public. Karena kalau misalnya mau nge-browsing, nyambung ke internet itu harus pakai IP public kan. Dengan yang kita buat ini IP apa? Di lokal. Nah, berarti harus ditranslate dulu. Ditranslate-nya itu lewat dari mana? Dari firewall ini. Firewall ini tuh merupakan sistem keamanan dari Netrotik. Nah, yang kita pakai tuh NAT-nya. Kenapa NAT? Karena NAT ini tuh Network Address Translation. Yang fungsinya sesuai namanya, translation. Berarti nggak translate. Fungsinya itu sebagai translate. Nah, ini kita pilih, kita tambahin aja, tambah. Ini chainnya biarin SSH NAT. Terus ini out interface header 1. Kan kita nambahin NAT ini tuh buat nge-translate IP lokal ke IP public. IP public itu ada di mana? Ada di penyedia internet. Berarti ada di ISP. Nah, ISP itu ada di port header mana? ISP ada di port header 1. Berarti kita tambahin out interface-nya itu port header 1. Biar semua IP ini nih, dari bulan 1 sampai bulan 4 ini keluar atau ke translate. Ini keluar atau ditranslate lewat dari header 1 yang nanti bakalan keluar ke ISP, dan di ISP itu ditranslate ke IP public atau ke internet. Nah, ini actionnya kita ubah ke mesh grab. Mesh grab, karena mesh grab ini tuh bisa dibilang kayak action atau apa ya? Ini action lah. Action itu artinya apa sih? Action. Ya pokoknya mesh grab ini tuh bisa dibilang tombol on off buat si NAT ini agar bisa berfungsi untuk mentransfer IP lokal ke IP public. Karena si mesh grab ini tuh sesuai penjelasan yang udah gue baca-baca sebelumnya, mesh grab ini tuh fungsinya buat nge-translate IP lokal ke IP public. Langsung aja apply. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir, kita settingan terakhir di routing utama, yaitu di hotspot. Kenapa harus ditambahin hotspot? Soal mana lagi ya? Ntar gue buat soal. Nah, di sini tertulis buat WLAN 1 ini itu SSID, ada SSID, tapi ditambahnya ada VLAN. Berarti lah hanya pas itu, maaf. Langsung aja di sini di WLAN 1 ada hotspot. Kita tambahinnya di mana? Di Mikrotik utama otomatis, karena di wireless kita cuma bisa ngebuat SSID sama passwordnya aja. Sebenarnya password ditambahin di hotspot juga sih, jadi si routernya itu access point-nya atau access point itu cuma sebagai wadah untuk memunculkan jaringan kita tuh ke wifi di HP atau di laptop. Jadi kalau misalnya kalian buka wifi di laptop, itu munculnya dari wirelessnya, itu dari si router atau access point. Nah, nanti di access point bakalan di setting ini nih namanya. Itu nanti aja dulu. Kita masuk ke sini aja lah. Berarti kita harus tambahin hotspot. Kayak gimana? Kalian ke IP ke hotspot sini. Terus itu hotspot setup. Ini buat nge-setup VLAN mana, interface mana nih yang mau dimasukin di hotspot itu, agar bisa ngedirect ke website. Kan WLAN 1, WLAN 3 sama WLAN 4. Berarti kita mulai dari WLAN 1 dulu. Next. Dan SM-nya portal SMK AAS titik SCH titik ID. Kenapa ini? Ya sama soal.
Next, ini kalau kalian baca lebih jelas lagi bahwa SSID di sini tuh AS lantai 1 no absen. Berarti di sini tuh yang kita isi merupakan siswa-siswa yang ada di ATL atau otomatis. Misalkan siswa absen 01 gitu. Ini gua contoh aja lah kayak gini. Siswa 01 PW-nya di sini sudah apa? 1 sampai 8. Set. Lah, sorry. Siswa 1 bawahnya PW-nya 1 sampai 8. Dan next. Oke. Yang 1 udah dibuat. Tapi tadi kan kalian perhatiin nggak kalau gua nge next terus. Sedangkan range IP-nya tuh nggak gua tentuin dari IP mana sampai IP mana. Nah, itu buat ngubah yang lagi itu ada di sini ya. Kalian ke IP, maaf buat ngelihat range IP-nya. IP ke pool. Nah, kalian ingetin dulu nih, DCP pool 0. Ke pool 0. Berarti yang dipakai tuh sama dia tuh ini. Ya. Itu berarti kita harus pindahin ke sini dong. Tinggal pindahin aja. Kalau nggak kita ubah namanya dulu lah di pool ini. Pool ini tuh bisa dibilang wadahnya buat si DCP itu. Wadah buat si range IP. Gimana ya jelasinnya? Nanti kalian kalau mau lebih jelas lagi atau lebih detail lagi bisa di searching aja. 1. Oke. Ya berarti 1 dong. 1. Oke. Ini VLAN 2. VLAN 2. Full. Berapa nih? VLAN ya. VLAN 3. Di situ ini full VLAN 3. Ini terakhir. Full VLAN 4. Udah ya. Nah, berarti di ini kita ubah ke WLAN 1. Oke, ini buat WLAN 2. Nah, WLAN 3. WLAN 2 nggak ada ya. Itu diubah sih kalau bisa. Baik. Tambahin lagi buat WLAN 4. Tak. Oke. Aduh, sorry salah. Buru-buru banget ya. Sertifikat non. Oke, ini baru benar. Sini WLAN-nya jangan lupa ubah ke WLAN 3. Oke, ini pas udah WLAN 4. Terus server profile kita pakai 1 aja. Ini hapus, berarti ini kan DNS ya, domain. Aja domain in ATL lah. ATL domain ATL. Ini lupa domain ATL profile. Sorry.
Nah, server yang satu doang, ini kita tambahin. Tapi sebelum nambahin di sini kita harus tambahin user profile ini dulu. Apa? Ini tuh yang buat ngatur seberapa banyak nih di satu akun ini, satu user ini itu bisa berapa banyak orang yang pakai. Pasti satu user satu orang dong. Berarti di sini langsung namain aja siswa 01. Nah, share usernya ini mau di share ke berapa banyak, maksudnya bisa dipakai tuh si user ini tuh berapa banyak orang, satu aja, karena siswa 01 kan pasti cuma satu orang, masa dua. Apply. Oke, tambah lagi siswa 02. Apply. B siswa 03. Apply. Copy. Siswa 04. Satu lagi deh, siswa, maaf ya guys, 05. Username berarti di sini harus kita tambahin juga dong, buat namanya langsung copy aja dari sini ya, harus cepet lah. Siswa sama berapa tadi, 02. Passwordnya biarin aja sama semuanya. Apply. Copy lagi. Siswa berapa, siswa 03. Apply. Copy. Siswa 04. Apply. Copy. Siswa 05. Oke aja langsung tak. Kita udah buat user 01, 02, 03. Ini jangan lupa dong profilnya sesuai yang tadi kita udah buat di sini di user profile, ubah sesuai namanya masing-masing. Oke, ini udah. Nah, di Mimerotic Utama ini sudah selesai. Ini saja konfigurasinya. Itu udah buat VLAN sama VLAN-nya, itu udah nambahin IP, itu udah nambahin DCP client biar Mimerotic itu dapat internet, itu udah nambahin firewall juga, DNS, DHCP server, dan kita udah ngerapihin di IP pool ini. Di Mimerotic Utama ini udah. Kita pindah ke Mimerotic selanjutnya. Kita pindah ke Mimerotic sini buat dijadiin apa? Dijadiin switch, yang dimana port header satunya sebagai trunk, kedua ini untuk LAN lah buat IP 10 sampai 40, terus 3 ini buat WLAN ya. Yang 4 ini masa kita pakai dulu lah. Oke, gue pas dulu ya. Maaf guys, teman-teman, ada satu yang ketinggalan, itu di hotspot. Di hotspot ini jangan lupa tambahin IP bindingnya ini ya. Supaya apa? Supaya si IP sebenarnya kan tadi DHCP nya udah kepisah, tapi karena satu segmen, buat antisipasi aja atau buat jaga-jaga, kita harus tambahin ini. Sebenarnya sunah sih, supaya si IP 10 nyampe 40 nya itu keblok lah, bypass, kelewat, gak bakalan kena hotspot. Kayak gini, terus tipenya kita ubah ke bypass. Kenapa nggak diblok? Kalau diblok berarti benar-benar nggak bisa dipakai tuh IP nanti buat WLAN.
mungkin kalau misalnya mau lebih tahu lagi, soalnya takutnya dari yang gue udah ngomongin ini atau gue kasih tahu ini itu belum tentu benar 100% ya teman-teman semua, jadi harus di searching lagi. Jadi di sini nih gue tetap pilih bypass. Kenapa ngeblok? Mau lebih tahu lagi, kalian searching aja ya, dari bypass lah ini, supaya nggak kena IP, supaya nggak kena hotspot. Di sini kita pindah ke MikroTik, selanjutnya ke switch. Oke guys, kita udah pindah ke MikroTik selanjutnya, yaitu MikroTik 941 buat ngatur apa sih? Buat ngatur terang portnya, terus keluaran VLAN-nya, juga anteknya. Nah, dari MikroTik kedua ini itu bakalan kita jadiin switch pertama. Nah, caranya pasti kalian udah pada tahu ya. Dan dari kemarin kita juga udah dari itu. Kita buka ini, buka MikroTik ya. Oke, sudah dibuka. Kalian nggak perlu fokus ke semua hal ini, karena kita bakal jadiin si MikroTik 2 itu sebagai switch pertama. Nah, cuma fokus ke bridge dan switch. Pertama kita harus setting tuh di bridge-nya. Tambahin ke bridge ini, tambahin bridge 1. Terus ke VLAN, jangan lupa VLAN filteringnya dinyalain. Apply. Oke. Settingan yang dalam tuh default aja ya teman-teman semua. Jadi kita masuk ke port. Port ini buat ngatur nih, buat nambahin nih anggotanya. Anggota dari bridge 1 tuh siapa aja. Pas ada dari 1, dari 1, terus si VLAN ID-nya 1 aja. Biarin. Situ kita ke lagi header 2. Header 2 ini bakalan kita jadiin apa? Kayak VLAN dari keluaran dari VLAN 1. Tolannya lah. Nah, VLAN 1 itu ID-nya berapa? 10. Berarti di VLAN-nya PV-ID-nya kita masukin 10. Oke, tambahin lagi interval. Interface kita ubah ke 3. 3 ini VLAN. Yang berarti ID-nya berapa? 11. Oke. Terus di VLAN-nya kita pindah ke VLAN, kita tambahin ID-nya berapa yang pertama? 10. Yang ini bridge 1. Bridge 1. Header 1. Yang ini kita antek ini tuh bisa dibilang kita manggil si ID 10 ini dari mana? Dari header 1 yang ada di grup 1. Dari header 1 yang ada di grup 1. Terus anteknya ini kita mau selesai manggilnya atau ngeluarin panggilan kita tuh di mana? Apa yang kita panggil tuh keluarinnya di mana? Di header 2. Jadi si bridge 2 sama bisa header 1 ini manggil VLAN ID 10 dari MikroTik pertama. 10 sini. Tuh. Dipanggil, terus di stopin lah sama header 2 ini supaya dia menetap, atau pada akhirnya dia bakalan berhenti di header 2 ini karena di stop sama header 2. Oke, play. Oke, tambahin lagi di 1 VLAN ID 11. Buat siapa? Buat VLAN. Di 1 tetap sama, kita tambahin lagi ke bawah header 1. Anteknya berapa yo? Header 3, karena header 3 bakal kita jadiin port untuk keluaran si VLAN. Situ kita pindah ke switch. Di sini kita pindah ke VLAN.
ini bakalan kesini dulu, kita pindahin ke VLAN, tambah bridge ID nya 10 sama kayak tadi lah di bridge yang VLAN itu. Tapi bedanya ini port header 1, ini header 2. Oke. Ini jadi berapa? 11. Port header 1 sama header 2. Oke, maaf, header 2 lagi sih. Header 3. Kita ke port buat ngatur job-jobnya nih. Kita kan udah masukin kelompok-kelompok, maaf, kita udah masukin dia ke maaf ya. Ini deh logikanya. Kita ngebuat kelas nih, kita udah ngebuat kelas, kita udah masukin murid-muridnya nih, murid 1, 2, 3. Nah, dari 3 murid ini kita udah buat disuruh guru itu ngebuat, misalkan ada tugas ya, itu suruh ngebuat kelompok. Nah, kita udah ngebuat kelompoknya nih, kita udah buat kelompoknya nih, kelompok 10 itu dari 1 sampai dari 2, kelompok 11 dari 1 sampai dari 3 gitu. Terus kita atur jobnya. Job buat header 1 nih, header 1 ini pasti ketua dong. Header 1 ini kita secure beraktif, terus add if missing. Biar nge-add nih, nge-add si VLAN ID 10, VLAN 10, 11 lah. Karena dia bisa dibilang ketua dari kedua kelompok tadi. Tuh, semoga paham ya. Rasanya emang rada-rada nih. Ini VLAN ID-nya kita biarin default 0 aja. Kenapa 0? Karena kita nggak mau netapin atau kita nggak mau keluarin si VLAN 10 sama VLAN 1 sama VLAN satunya tuh di header 1. Kita maunya di header 2 buat VLAN, di header 3 buat VLAN. Jadi di nolin aja. Karena ini ATM missing buat manggil lah, buat narik. Habis dipanggil di sini pasti kita ini dong. Kita kita berhentiin si VLAN 1 sama VLAN satunya. Tapi di sini kita VLAN 1 dulu ya. Kita panggil nih, maaf. Iya benar, kita panggil nih si VLAN ID 10-nya atau VLAN satunya, kita panggil. VLAN 1 kita panggil. Dia header 2 dipanggil, dia bakalan natap di header 2 itu. Jadi bakalan keluar lah ya, jadi bakalan kalau misalnya kita dicolok, kalau misalnya kita nyolok ke header 2 itu bakalan keluar si VLAN 1. Oke, ini header 3, ini secure sama kayak yang header 2, strip ini ubah ke 11 karena VLAN ID nya si VLAN 1 itu 11. Oke. Ini udah jadi nih buat konfigurasi mikrotik utama sama switch 1. Kita tes dulu, colok ke switch 1 port header 2 yang berarti itu di VLAN ya, VLAN 1. Colok tes. Kalau nggak ada akses berarti ada nih masalahnya di kabel. Soalnya kabelnya yang buat terang ini udah rada-rada gimana. Internet akses, tapi dia udah ngasih IP. Coba lihat ya. Pasti dia udah ngasih IP config, udah ngasih IP 1040 sesuai sama REST IP yang kita kasih ke VLAN ya. Ntar gue ganti kabel dulu bentar ya.
Oke, ini kita udah ganti kabelnya, kita masuk, coloklah ke header 2 mikrotik atau switch pertama. Nah, udah dapet tuh, cepet ya. Tes lagi, Windows R, IP, config, IP10. Nah, kita pindah colok lagi buat ngetes WLAN-nya. Tes dulu, dia bener masuk hotspot nggak. Ada akses, dapat action needed tuh. Ya bakalan ini. Dan siswa itu nanti aja lah. Nanti kita tesnya di wireless. Di switch 1 udah selesai. Kita pindah ke switch 2. Ya dong. Kita cabut lagi lah. Cabut semuanya dulu. Bentar ya. Oke. Ini kita udah masuk ke mikrotik kedua buat mikrotik ketiga buat dijadiin switch 2. Sama aja kayak yang tadi, mikrotiknya tetap 941, cuma beda mikrotik aja ya teman-teman. Buat ngebedain nanti akan lihat aja versinya, kalian putar ke sebelumnya. Ini mikrotik yang digunakan itu beda. Mikrotik yang digunakan itu CC, kalau yang tadi C4. Langsung masuk aja. Oke, sama kayak tadi, kalian nggak perlu fokus kemana-mana, fokus ke bridge sama switchnya aja. Ini kita tambahin, dan inverternya kita hidupin, play, part kita tambahin. Buat penjelasannya ini sama aja kok kayak yang switch pertama. Nah, switch 2 ini yang mau kita jadiin keluaran dari VLAN 2. Nah, ID-nya tuh 20. Yang header 1 ini tetap ya VLAN ID-nya 1 aja. Gak apa-apa. Karena emang bawaannya itu defaultnya 1. Jadi 1 itu dihitung 0 bisa dibilang. Header 2 20, header 3 kita jadiin header 3 sebagai keluaran VLAN 20 juga ya, teman-teman semua. Itu kalau gue ya. Kalau nanti di switch asli pasti semua port tuh bakalan dipakai kemungkinan, karena switch asli tuh portnya emang banyak kayak gini loh. Ini belum berubah ke 20 play. Oke, kayak gini. Ini switch asli itu kayak gini, banyak portnya yang lebih banyak dari ini lah pokoknya. Ini portnya ada 16. Oke, kita pindah ke VLAN. VLAN ID-nya berapa? Yuk, 20. Tag-nya D1, header 1, tag-nya header 2 sama header 3. Play. Kalau satu VLAN kayak gitu tuh lebih gampang ya. Sini VLAN. VLAN ID berapa? 20. Ini header 1, header 2, header 3. Play. Oke. Kita kasih job lah buat mereka. Satu ini buat masukkan si IP buat buat narik si IP atau si VLAN dari mikrotik utama. Berarti kita ubah ke add missing, active missing. Header 2 secure strip, kita masukin ID si VLAN. Header 3 strip secure, masukin ID dari VLAN 2. Oke, nah switch 2 ini udah selesai. Selanjutnya kita tes dong. Kita colok atau kita colok dulu
dari mikrotik utama ke switch 2 ini. Terus kita colok dulu kabel yang dari laptop kita ke port header 2. Kita cek. Tuh, jaringan 29. IP-nya berapa? Yang kita dapat IP 2040. Ke atas lagi, header 3 nya. Nah, IP yang kita dapat berapa? Tadi 2040, seharusnya sama. Karena kita cuma pindah port, kecuali port yang tadi di si laptop lain. Laptop lain itu dapat IP 2040, laptop kita bakalan dapat IP 2039. Intinya segmennya sama lah. Sorry. Double. Atau 2040. Berarti header 2, header 3 ini udah jadi VLAN 20. Oke, kita pindah ke selanjutnya kita pindah ke header ke switch 3, yaitu mikrotik keempat. Oke, kita cek. Nah, ada B951 sesuai yang gambar bawah. Ini switch 3 mikrotik ke 4. Oke, di sini kita bakalan jadiin terang untuk VLAN 3 dan VLAN 3 dan keluaran untuk VLAN 3 dan VLAN 3 juga. Oke, kita masuk ke konfigurasinya. Konfigurasinya dibilang mirip-mirip sama ya switch pertama ya, teman-teman semua. Cuma ini portnya emang lebih banyak aja. Ini tadi gue bilang lagi, kalian cuma fokus ke bridge, dan filternya hidupin. Oke, port pertama header 1, oke. Port kedua header 2 dan ID-nya 30, oke. Port selanjutnya header 3 dan ID-nya 31. Apply, oke. Situ kita ke VLAN, bridge-nya VLAN ID kita tambahin. Maaf, 30. Tag-nya D1, header 1, tag-nya header 2. Apply, oke. VLAN ID-nya 31, tag-nya bridge 1, header 1. Oh, udah benar headernya. Terus untag-nya header 3. Apply, oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke switch. Tapi gue penasaran nih. Bentar ya. Gue penasaran kalau misalkan langsung ngeterang aja gitu. Nggak usah di setting switch-nya. Penasaran ya. Nggak usah di setting switch-nya. Coba. Kalau misalkan nggak usah di setting switch-nya, kita cuma pakai bridge, apa sudah bisa buat nyambung ke VLAN 3. Ini cuma kisengan gue aja ya. Mana tahu bisa kan, itu bisa memperlambat konfigurasi kita juga. Mempercepat maksudnya. Memperlambat durasi juga. Coba colok ke header 2. Berarti keempat atau switch 3 lah. Lama ya. Jaringan 3 no internet access. Berarti emang benar harus pakai switch. Sudah fix, sudah valid ya teman-teman semua. Harus pakai switch. Ntar ya, basket dulu. Maksudnya gue pindahin colok-colokannya dulu biar gampang, biar cepat juga. Oke, kita udah masuk lagi ke mikrotik 951. Setelah kita ngebuat bridge yang tadi,
habis gua nyoba-nyoba bentar ya, misalkan lah kita buat VLAN-nya di masuknya kita buat switch-nya sama kayak yang pertama tadi, switch pertama pasti kalian udah tahu lah. Kebiasaan ini sih ngulang-ngulang di switch pertama kemarin, jadi kebiasaan tuh keluaran VLAN 30 VLAN 3 di ajar 2 di ajar 31 maaf, ID-nya 31, portnya 1 dan 3. Mulai. Oke, kita pindah ke port, ini kita fungsiin, kita kasih job, terus ini kita secure always strip berapa, 30. Oke, ini secure always strip ini berapa, 31 dong. Oke, kita pastiin dulu di bridge udah benar apa belum. 3 31 30. Oke, ini udah benar. Kita coba dan kabelnya. Kabelnya dulu lah. Oke, kita tes apakah dapat internet dari VLAN 3. Colok di header 2, mikrotik ke 4. Lama ya. Jaringan 31, no internet akses. Kenapa ya? Sebentar. IP config. IP-nya udah dapat 3048. Coba kita coba WLAN-nya deh yang ada spotnya. Connection needed. Nah, masuk dulu deh. Siswa 1 2 3 4 5. Emang agak lama kalau misalnya menyambung ke internet. Section needed soalnya berarti belum dapat IP. Kita tungguin aja dulu. Seharusnya bisa buka soalnya. Tiga puluh 39. Coba kita cek lagi panelnya. Santai aja ya teman-teman semua, nggak usah kayak gini, nggak usah panik. Karena ya emang kita sebenarnya nggak pakai
inilah ya. Kalau kita nggak pakai switch ini, kalau pakai switch ini mau suka error kayak gini. Masih action needed lah. Oke, kita colok ulang aja. Oh, nggak usah skip aja. Nah, ini udah dapet nih. Internet akses udah dapat. Coba ke 1 ke 93 maksudnya. No internet. Oh iya, belum ditambahin. Nih, sorry ya guys. Di mikrotik pertama tadi kita baru bypass IP 10-nya aja. IP 30 belum di bypass. Kan kalau misalnya ingat-ingat lagi, coba. IP 30 udah di bypass apa belum? Belum kah? Nah, di password IP password dibanding bindings. Sorry banget ya, jadi kalian aturan ngeliat tutorialnya bener jadi kayak gini nih, gara-gara kenapa mau buat dari awal apa mau buat dari awal lama lagi jelasin dari awal. Titik 50 bypass tak oke. Ini dua bypassan ini kita ke sini dong. Ini berarti keempat atau tiga. Saya udah bisa. Kalau nggak bisa berarti dari mikrotiknya emang semua konfigurasi kita udah benar. Insya Allah udah benar. Udah masuk ke situ, udah dapat IP. Yang nunggu internet aja. No internet access. Kenapa tuh? Coba kita lihat. Oke, gue skip dulu deh. Oke. Gue tahu masalahnya di mana. Masalahnya kan DHCP nggak mungkin. Karena laptop kita udah dapat DHCP dari VLAN 3. Yang ada tuh internetnya. Berarti di firewall lah. Di filter terus ini. Apa nama nambahin forward apply copy input copy aja langsung aja terus sama output. Tadi kan belum ada nih, tambahin output juga apply. Oke, lihat. Oh, ini belum, sorry, ini kenapa belum ada, karena semua ini belum kita taruh atas. Itu fungsi buat apa sih forward ini? Buat ini tuh ada di tengah-tengah antara input sama output. Input ini buat masuk, output ini buat keluar. Jadi dari mikrotik utama keluar, dari mikrotik utama juga bisa masuk. Karena kenapa masuk? Karena bakalan nge-translate lagi dari switch yang lain. Itu kena yang tadi udah kita buat. Semua paham apa yang gue jelasin? Jadi semua itu saling terhubung lah. Input, output, terus forward itu meneruskan input masuk, output keluar. Ini kenapa belum ada? Karena kita belum
ngedepanin ini 3 rows ini, ketiga filter ini kita harus taruh di atas biar fungsinya tuh dia kedepanin. Nah, oke, udah kedepanin. Apa yang terjadi? Tadi bisa. Oke, coba colok bentar ya. Tuh, 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 tuh. Ini di mikrotik utama ya, teman-teman. Ini kita saling sharing aja sekalian. Kalian di sini juga kita sekalian, gua sekalian troubleshoot ya. Jadi nanti pas kalian lagi praktek, lagi atau lagi pas perhukum nanti ada trouble kayak gini, ya cara ngatasinnya gini. Jadi bisa loh. Coba deh pas lagi. Betul ulang. Oh, enggak gini coba. Tak, 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 tak. Atau emang lama. Jadi soalnya itu ngaruh juga sih. Jadi lama. Masih ya. Kita buat lagi. Tuh, udah dapet. Misalnya di firewall berarti ya. Ini apa saja? Hmm, ini nggak usah dihapus. Karena kalau firewall kita otak-atik, ya otomatis ada perubahan. Tadi udah dapet internet ya. Teman-teman semua bisa dilihat tadi. Secure ini ke layer 1. Yang paling bawah, seret paling atas. Coba hotspot lagi. Kalau hotspot pasti, port hotspot pasti ini lah dapat internet. Kalau hotspot dia dapat internet. Tapi kalau ke VLAN atau tadi ke WLAN kan dapat internet. Ke VLAN-nya dapat. Di kabel nggak ngaruh seharusnya. Kita coba dulu.
ganti kabel. Ini sama troubleshoot aja ya teman-teman semua ya, karena ya biar kalian belajar juga, bukannya aku menggurui ya, sorry juga kalau misalnya durasinya kepanjangan. Coba jaringan tidak dikenal. Ya pindah ke VLAN. Ya gimana mau nggak dikenal, sorry, salah kabel, oh udah dapat internet dari DSR, berarti masalah dari kabel cuy. IP konfig, IP 3047 udah dapat internet. IP dari WLAN-nya udah dapat internet belum? Terus sama internet akses malahan di sini needed. Portal SMKS dapat 96 apa makin lagi lah. Kabelnya emang agak lama di sini. Kalau mau coba colok aja coba. Nah ini sampai gue jelasin dulu ya tadi gue udah ngapain aja. Jadi tadi masalahnya bisa dilihat ya, kita nggak bisa dapat internet dari dari VLAN 3 ini yang merupakan range IP-nya itu 10.50. Kita nggak bisa dapat internet dari sini, tapi bisa dapat internet dari sini. Terus gue udah coba pindah ke sini, atur firewallnya ulang, udah dapet internet, tapi karena gue hapus lagi, hilang lagi internetnya. Situ gue ganti kabel ini, kabel yang hijau ini, ganti kabel dengan kabel yang lain, udah bisa buat ke VLAN 3 nya. Terus ke WLAN-nya otomatis reset dulu kayak tadi. Jadi harus masuk ke websitenya ulang, padahal tampilan websitenya ini ya, udah logout kayak gini. Lihat hasilnya apa? Udah bisa nyambung ke internet. Nah berarti sini udah aman. Udah aman. Ini tadi dua ini aman, alhamdulillah nggak ada problem. Kita pindah ke 4 ini. 4 ini gimana caranya nanti gue jelasin dulu caranya sebentar ya, masa nanti deh, sekarang aja biar cepet ya. Oke, kita masuk ke Merotic yang ini, Merotic 5. Cuma karena kita punya cuma ini sebenarnya ya, teman-teman semua yang misalkan kalian nggak tahu, yang nggak pernah dateng gitu, kita tuh cuma punya yang ini dan ini kita nggak punya. Jadi otomatis kita harus ngorbanin salah satu dari ini, karena yang tadi itu udah dites semuanya bisa, gua panggilnya untuk ngorbanin yang ini. Kenapa? Karena ini cuma dalamnya aja, yang ini ada WLAN. Habis ini kita masuk ke WLAN-nya ya, settingan WLAN-nya atau settingan routernya. Jadi nggak bisa kalau misalkan ngorbanin ini atau ngorbanin ini. Jadi mau memilih untuk ngorbanin ini, gue dijadiin switch keempat atau yang router 5, switch keempat ya ini. Oke,
kita masuk ke mikrotiknya. Aduh. Masuk ke mikrotiknya, config-nya gimana sih? Nah, ini lebih gampang dibandingkan config switch kedua, switch pertama sama switch ketiga. Sama, bisa dibilang sama kayak switch kedua. Ya, bedanya di sini WLAN. Kayak yang tadi, kalian cuma fokus ke bridge sama switch-nya aja. Inverternya nyala, general 1 play, oke. Itu port, tambahin ID-nya 1, ini header 1 play, oke. Tambahin ini header 2 kita naruh, keluarin WLAN berapa, WLAN 4, ID-nya berapa, 40 play, oke. Saat ini kita pakai satu port aja ya teman-teman semua 40, tag-nya sama kayak tadi, bridge 1, header 1, tag-nya header 2. Oke, kita pindah ke switch, LAN, tambahin 40, header 1 dan header 2 untuk keluaran dari VLAN 4. Kita atur ini ya, header 1 asing, VLAN ID 0 karena kita nggak mau jadiin itu sebagai wadah VLAN 40. Terus ini secure dan headernya always strip, beda kayak tadi. Supaya memanggil VLAN 4 itu kita perlu ubah ini, sesuaiin ID-nya sama ID VLAN 4. Oke, ini udah jadi. Saatnya kita tes. Ya, kita tes dulu ya guys. Sini kita tes, kita colokin kabel dari sini ke header 1 mikrotik yang ini, terus kita colok kabel laptop kita di header 2 ini dulu. Kenapa nggak langsung di sini? Karena kita tes dulu berhasil nggak nih konfigurasinya, berhasil nggak masuk hotspot. Udah berhasil, nanti kita langsung konfigurasi di sini di routernya ya. Oke, kita colok ke header 2 mikrotik. Lihat apakah dia masuk hotspot. Seharusnya masuk atau nggak masuk karena kita tadi udah masuk ke siswa. Nah, action needed tuh SMK 40 logout login karena kita udah masuk sebagai siswa 1. Jadi sistemnya itu nanti kalau misalkan emang udah diinstal di sekolah, setiap access point itu bakal nyambung ke HP kita. Walaupun pertamanya itu kalian cuma hubungin ke ke access point pertama aja. Kalian connect ke access point pertama, otomatis connect ke access point kedua, connect ke access point ketiga sampai ke 4. Ini semua access point yang ada di sekolah itu bakal connect ketika kalian ngonekin ke salah satu access point-nya saja. Otomatis connect. Tuh, udah dapat internet. Berarti semua settingan mikrotik ini udah selesai. Selanjutnya kita setting di routernya ya. Router sebentar, ini gue skip dulu, gue pause dulu. Oke, cara masuk ke interface grafisnya atau ke websitenya si router ini, karena kan kita pakai router link.
tuh kita coba sambungin ke wifi nya dulu. Wifi ini tempelin internet connected. Oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa kalian nyalakan dulu ini, terus colokkan kabel WAN yang beda warna, pasti beda warna. Kalau di tempelin ini warna biru, tapi kan kalau diruji warna kuning. Ini kabel WAN dari ISP langsung, atau nggak dari hub lah yang terdekat yang langsung dapat internet. Biar tempelin ini tuh dapat internetnya dulu, terus bisa nyebarin internet juga. Kita coba dulu, udah sambung ini tempelin, masih loading, emang agak lama ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dibuka, kalau misalnya nggak bisa dibuka ya kayak gini, bisa dibuka, berarti harus colok LAN di port LAN si router tempelin ini. Coba kita colok. Bisa dong. Kita buat passwordnya dulu dong. Password Raucom ini bebas ya, intinya harus ada huruf besar, huruf kecil, sama huruf sama angka. 29. Di sini gue pakai ini kayak gini nih. Raucom 29, Raucom 29. Let's get started. Kita pilih zona waktunya. Ini statik dong. Next. Terus 92 168 kita tambahin. Oh ya, ini yang kita tambahin tuh IP dari 910 ya. IP 910 kan 10.1. Nah, yang dipakai itu kan sesuai DCP-nya itu 10 sampai 40 sama 60 sampai 100. Berarti kita pakai yang nggak dipakai. Dia nggak masuk di DCP itu. Paham nggak? Jadi kita pakai tuh misal IP 2, IP 10.2 sampai 10.9 itu nggak dipakai. Kita pakai itu aja. Kenapa kita pakai IP statik, IP dinamis saja? Soalnya kan kita mau nyolok ini, header 3 ini hotspot kan, kita setting hotspot tadi. Nah, kalau misalnya dicolok ke router langsung, terus kedapatan IP si hotspotnya, otomatis si router ini harus login dulu dong. Login pakai siswa 01 02, kalau nggak berapapun itu dengan password 123456778. Emang bisa dari routernya? Enggak. Jadi kita harus masukin IP manual, IP statik manual biar dapat internet dari IP statik itu. Kita masukin 10.5 aja deh. 55 nah, default gateway-nya itu IP MikroTik kita ya, IP front 10. Ini kan kita setting ini, nggak usah pakai slash lagi. 8. Okay, next. Kita next. Enable AS lantai 1, no absen. Password 1 2 3 4 5 6 7. Sebenarnya nanti buat passwordnya kita bakal matiin, tapi kita nggak bisa matiin di sini, kita harus matinya di dalam. Nice, okay. Try again. Oke,
nggak bisa. Apa tuh? Kenapa nggak bisa? Oke, berarti kita balik lagi di sini aja. Kita pakai IP dinamik aja biar cepet. Kita ubahnya di dalam nanti ya. Nggak bisa. Back to setup. IP static 2.5. Set. Oke, kita skip aja. Internet udah dapat. Nah, di sini kalian nggak usah fokus ke sini. Maksudnya kalau misalnya di video tutorial ya, kan cuma fokus ke advance saja. Network, internet. Nah, ini kita ubah ke static IP aja ya. Yang tadi aja, karena tadi nggak bisa dimasukin. Harusnya nggak ngikut pas di skip itu, gara-gara kita skip itu. 10.5 aja. 255, 25, 255, titik 0. Gateway-nya di bawaan. Oke, dan S-nya 8, dan S-nya 8. Jangan lupa dimatiin. Kenapa ini dimatiin? Karena kita pakai NAT, settingan NAT dari MikroTik utama. Jadi semua settingan firewall, DHCP di sini tuh kita matiin semua ya, teman-teman semua, karena kita udah setting di MikroTik utama. Jadi si router ini tuh cuma kita fungsikan untuk memunculkan SSID kita aja di WiFi HP atau WiFi laptop ya. Berarti sini ini LAN ini biarin aja, karena ini tuh buat akses website ini kita pakai IP ini multicast proxy. Ini nggak usah, matiin aja. Duh, lama ya. Sekarang kalau sudah matikan juga nggak apa-apa. Mungkin ya, kalau misalnya dimatikan nggak apa-apa. Sorry ya lagu, kan gue juga baru pertama kali matiin ini. Gak lama ya, gak lama. Oke, selanjutnya kita pindah ke DHCP server. Ini udah dimatiin. Password uperaucom 29. Oke. Nah, static DHCP server ini matiin karena kita pakai DHCP server bawaan dari MikroTik utama wireless. SSID-nya yang tadi AS antai 1 no absen. Security-nya kita non aja biar nggak usah ada PW di sini. AS antai 1 no absen. Ini kita non saja.
Oke, biasanya kok kode ini biarin aja. FPS nya apa? Udah connect nih jaringannya, kayak gara-gara itu. Oke, wireless VPS Wi-Fi protect setup, ini matiin aja. Ini semua settingan ada di sini. Kita matikan. Soalnya kita cuma pakai semua settingannya itu kita pakai yang dari MikroTik utama ya. DVZ disable, control QS, ini firewall ini matiin, access control, lagi nih matiin semuanya. Oke, sistem ini nggak ada lagi. Ini udah bisa, kita tinggal mindahin colokannya aja. Nah, buat maksudnya kabelnya, ini kan udah nyolok nih ke ender 1, berarti kita colok si routernya ke ender 3, tapi jangan dari one ya teman-teman semua, karena dari one itu kayak ngebuat wadahnya sendiri gitu. Si router ini tuh bakal ngebuat wadahnya sendiri kalau misalnya dari one, tapi kalau misalnya dari LAN nyoloknya, nah si TP-Link ini bakal dapat settingan dari MikroTik utama. Ini terang sini, terus dulu keluarin dari 3, masuk ke sini ke LAN TP-Link. Jadi si TP-Link ini seperti yang tadi udah gua bilang, itu buat ngonekin atau buat munculin jaringan wirelessnya aja ke wifi HP, ke wifi laptop. Ini kita tinggal ubah aja colokannya, alur colokannya atau alur kabelnya. Katanya aku punya plan. Kita ke andeman sama Tinkerbell, Peter Pan. Ini nyata, bukan ceruk. Ini nyata, bukan ceruk. Oke, coba kita tes. Wifi harus disconnect, connectin lagi. Lalu kita restart. Ini ya routernya, restartnya gimana? Nah, coba colok adaptornya aja. Sebenarnya udah bisa tuh barusan, lihat kan? Kita cari, ini belum nyala. Kira nyala. Cari, nah ini. Nah, tungguin dulu dong. Connected. Action needed. Dia butuh action dari portal SMK AS.
Kalau di HP udah bisa, tinggal masukin aja username-nya apa, siswa. Nih gue recap deh dari HP. Tuh dari HP udah bisa ya teman-teman semua. Siswa 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 03 deh. Passwordnya 1234578. Oke, connect terhubung. Oh udah deh. Kenapa sih nggak bisa? Action needed. Tuh bisa kok. Siswa siswa 01 aja. Karena tadi jadi kita udah pakai itu ya. Nggak apa-apa. PW-nya sampai 8. Oke. Connect. Bentar ya guys. Sepertinya di ininya juga ada masalah di DHCP atau di hotspotnya. Jadi kita coba masuk lagi. Nah masuk sini, kita masukin siswa yang belum dipakai aja dulu. Siswa 05 deh. Passwordnya tuh mana Jepang. Tuh 2345678 kita connect. Now you're login. Berarti sudah tersambung. Di sini kenapa belum? Karena seperti yang tadi di awal-awal, kalau misalnya kalian nyadar, emang agak lama kalau misalnya nyambung di laptop. Nah, tapi kita coba buka Winbox. Dia tanya aku punya plans. Atau kalau I'm the man, Tinkerbell. Nah di sini. Hotspot aktif ada 2, siswa 3 sama siswa 5. Siswa 3 itu dari HP gue tadi. Siswa 5 itu dari laptop. Nah ini apa saja dulu semuanya. Hostnya. Kita lihat host yang aku pakai aja. Hotspot 1. Siswa 3, siswa 5. Kita di sini sudah nyambung dong. Lantai 1, absen. Berarti sudah selesai ya teman-teman semua. Terus buat konfigurasi router yang ada di WLAN 3, yang ada di WLAN 4 itu sama aja. Tinggal diubah IP statiknya aja tadi. IP statiknya kan tadi 10. IP statiknya tadi kan 10. Seharusnya emang udah nggak ini sih. Jadi kan IP statiknya 10. 10.1.5. Kalau misalnya di WLAN 3 30 kan. Berarti ubah aja ke 30.5. Terus di 4 ubah ke 40.5. Kayak gitu. Gateway-nya juga sesuaiin lagi gateway-nya yang WLAN 3 itu 30.1 terakhirnya. Terus yang WLAN 4 40.1 ya. Oke segitu saja. Gua kalau misalnya ada yang kurang dipahamin bisa ditanyain aja di grup nanti ya. See you ya. Kita udah bisa nyambung LAN-nya.
Udah bisa nyambung filletnya juga. Nah, oke. See you.